Ditampilkan tokoh utama bernama Lockhart, seorang pemuda yang egois dan tidak mempedulikan apapun selain pekerjaannya. Dia sangat terobsesi untuk mengejar karir, bahkan menyerahkan satu-satunya keluarga, yaitu ibunya, ke panti jompo karena dianggap mengganggu. Pada suatu hari, Lockhart menghadap anggota dewan petinggi perusahaan. Di sana, pemuda itu membaca sepucuk surat dari CEO, yaitu Tuan Pembroke, yang mana menyatakan bahwa sang CEO saat ini sedang berada di sebuah spa kesehatan di Swiss dalam rangka liburan selama 2 minggu. Namun pada akhir surat, Pembroke sama sekali tidak menyatakan keinginannya untuk kembali ke perusahaan yang mana terlibat kasus dana ilegal. Pembroke juga mengatakan bahwa dia tidak akan menyetujui tentang rencana penyatuan perusahaannya dengan perusahaan raksasa keuangan lain, serta memperingatkan dengan tegas agar para dewan tidak menghubunginya lagi. Tentu saja, para dewan sangat terkejut sekaligus cemas, dan akhirnya mereka pun sepakat menugaskan Lockhart membawa kembali Pembroke ke New York. Selain itu, para dewan juga memperingatkan bahwa Lockhart harus berhasil atau semua kesalahan akan dilimpahkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, setelah mendarat di Swiss dan melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta, Lockhart menuju ke spa di atas bukit menggunakan jasa driver bernama Enrico. Keduanya memulai percakapan dengan ramah. Enrico menceritakan tentang spa yang mana selalu dikunjungi oleh orang-orang kaya dari seluruh penjuru dunia, tentang pengalamannya selama menjadi driver dan tentang ayahnya, sehingga membuat Lockhart sempat melamun. Serangan dari warga lokal segera membuat Lockhart tersadar, namun Enrico sepertinya tidak terlalu peduli, yang mana menyiratkan bahwa hal seperti itu sering terjadi. Enrico pun menjelaskan bahwa desa itu memiliki sejarah buruk dengan penghuni di atas bukit. 2 abad yang lalu, bukit dikuasai oleh keluarga bangsawan atau baron yang sangat terobsesi dengan keturunan murni, sehingga hanya menikahi anggota keluarga mereka saja. Hal tersebut tidak disetujui oleh gereja, dan itu membuat baron meninggalkan Tuhan. Akhirnya pada suatu malam, ketika pernikahan baron berlangsung, para penduduk desa menyerang dan membakar pasangan itu hidup-hidup, lalu menghancurkan seluruh kastil. Kini tempat itu dibangun kembali dan dijadikan spa kesehatan untuk orang-orang kaya yang datang demi mendapatkan obat penyembuh kehampaan. Tak lama kemudian, Lockhart tiba di spa. Namun sangat disayangkan, seorang resepsionis mengatakan bahwa jam berkunjung telah berakhir. Lockhart yang tidak terima memaksa resepsionis untuk dipertemukan dengan manajer. Kemudian Lockhart pun mencoba keluar untuk melapor kepada para dewan. Dan pada momen ini, dia memperhatikan sebuah jendela ruang bawah tanah yang terlihat menakutkan. Setelah beberapa perbincangan dengan para pasien, Lockhart akhirnya bertemu dengan manajer Peterson, lalu segera menjelaskan maksud dan tujuan, yaitu bertemu dengan Pembroke sekaligus membawanya kembali ke New York. Peterson meneteskan vitamin ke mulutnya yang berasal dari botol aneh, lalu menjelaskan tentang perawatan yang mereka berikan kepada pasien sangat-sangat efektif, terutama bagi orang-orang yang mengalami tekanan di dunia modern. Dia juga mengungkapkan tentang spa yang dibangun dari akuifer kuno dan memberikan efek peremajaan. Sembari mendengar, Lockhart memperhatikan beberapa foto di ruangan itu dan melihat seorang pria dengan perban di sekujur tubuhnya berpose di hadapan bangunan utama. Peterson pun mengusik fokus Lockhart dan memberitahukan bahwa Pembroke bisa ditemui kembali pukul 7 malam setelah perawatannya selesai. Lockhart pun meminum segelas air yang disediakan, lalu pergi meninggalkan spa bersama Enrico. Dalam perjalanan menuruni bukit, pemuda itu mulai merasa tidak fokus dan seperti berhalusinasi. Lalu, tiba-tiba saja selamat datang dan selamat berjumpa bersama saya Teguh Gusto, si tukang cerita. Bagaimanapun kabarnya dan dimanapun kalian berada, pastinya saya mendoakan semoga teman-teman baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan menceritakan sebuah film yang kali ini berjudul A Cure for Wellness, rilis di tahun 2016 dan disutradarai oleh Gore Verbinski. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, siapkan diri, siapkan kopi, dan mari ceritanya kita lanjuti.
3 hari telah berlalu dan Lockhart terbangun di sebuah kamar fasilitas spa. Tak lama berselang, Direktur Vollmer menyapa dengan ramah serta menjelaskan bahwa Lockhart mengalami patah tulang. Selain itu, sang direktur juga menginformasikan bahwa dia telah mengabari perusahaan tentang kecelakaan dan meminta Lockhart untuk mencoba perawatan di spa selama masa penyembuhan. Setelah ditinggal pergi, kembali Lockhart meneguk air sambil menyaksikan pria yang menutup jendela ruang bawah tanah yang dia lihat sebelumnya. Sangat mengejutkan, ternyata ada sesuatu yang menempel pada gelas seperti makhluk parasit. Namun itu segera diabaikan oleh Lockhart karena dia masih belum menyerah memperdaya perawat di sana-sini demi bisa melanjutkan misi. Akhirnya pemuda itu berhasil menemukan sang CEO di ruangan sauna. Segera Lockhart meminta CEO ikut kembali ke New York. Awalnya Pembroke menolak karena mengaku tubuhnya tidak sehat. Namun setelah beberapa saat menyelam, tiba-tiba saja Pembroke berubah pikiran dan kembali berminat dengan pasar saham sampai setuju kembali ke New York untuk memimpin perusahaan lagi. Lockhart menjadi bersemangat dan segera bersiap untuk memanggil jasa angkutan. Selagi menunggu Pembroke, pemuda itu berkenalan dengan sejarawan amatir bernama Victoria Watkins. Wanita itu menjelaskan tentang gereja tua di mana ternyata Baron pernah mengeksekusi seorang pendeta dan banyak orang yang datang dari jauh karena meyakini peristiwa tersebut berkaitan dengan air suci. Tak hanya Victoria, Lockhart juga punya cerita, yaitu tentang obsesi Baron terhadap garis keturunan. Mungkin saja mereka bisa menggali sejarah itu lebih dalam suatu hari nanti jika bertemu lagi. Tak lama kemudian, Lockhart bertemu dengan seorang gadis yang mungkin merupakan pasien termuda di sana. Namanya adalah Hannah. Gadis itu menganggap dirinya spesial karena diperbolehkan untuk meminum vitamin dari botol biru seperti Vollmer dan staf lainnya. Lama menunggu, Lockhart pun mencoba mendatangi kamar Pembroke. Namun di sana hanya terlihat beberapa perawat yang sebelumnya diperdaya oleh Lockhart. Pemuda itu pun segera menemui Vollmer dan mendapatkan keterangan bahwa kondisi Pembroke semakin memburuk. Hal itu menyebabkan Lockhart marah sampai-sampai membuat keributan. Namun dengan tenang, Vollmer menanyakan kondisi Lockhart karena melihat hidung pemuda itu yang mengeluarkan darah. Beberapa waktu kemudian, Lockhart dibawa ke ruangan Vollmer untuk diperiksa. Pemuda itu memperhatikan foto Hannah di atas meja kerja yang mana memaksa Vollmer untuk menjelaskan tentang trauma yang dialami Hannah ketika usia gadis itu masih sangat muda. Vollmer pun melanjutkan perbincangan tentang kondisi Lockhart. Lalu setelah membaca catatan medis, Vollmer merekomendasikan Lockhart untuk menjalani perawatan khusus. Lockhart pun segera menyetujui, namun bukannya tanpa alasan. Karena ketika Vollmer lengah, Lockhart segera mencuri catatan medis Pembroke. Inilah perawatan khusus yang dimaksud. Lockhart dimasukkan ke dalam tangki yang berisi air untuk beberapa waktu dengan petugas yang mengawasi. Sayangnya, beberapa saat setelah dimulai, gangguan-gangguan datang, mulai dari petugas yang asik dengan suster, sampai secara tiba-tiba tangki itu dipenuhi dengan belut, sehingga menimbulkan kepanikan dan Lockhart nyaris mati tenggelam. Beruntung si petugas datang tepat waktu untuk menyelamatkan. Namun, dia merasa bingung dengan keluhan Lockhart karena tidak ada seekor belut pun di dalam tangki. Beberapa waktu kemudian, ditampilkan Lockhart yang telah kembali ke kamarnya sambil membaca catatan medis milik Pembroke. Dan pada momen ini, lewat jendela, pria itu tidak sengaja menyaksikan seorang pria membawa pasien ke gereja. Apa yang sebenarnya terjadi? Keesokannya, Lockhart menemui Victoria untuk kembali membicarakan tentang gereja. Namun kali ini, Victoria tidak menjelaskan apapun. Wanita itu malah mengakui bahwa yang sebelumnya diceritakan Lockhart tentang keturunan Baron adalah benar dan penduduk desa bukan menyerang kastil karena Baron meninggalkan Tuhan, melainkan karena eksperimen rahasia yang mengerikan. Para petani menemukan tubuh manusia di ladang dalam kondisi kering seperti mumi, mungkin karena merasa takut akan
menjadi target selanjutnya, para penduduk pun sepakat untuk menyerang kastil secara brutal. Cerita itu membuat Lockhart berpikir bahwa Baron mungkin saja mencari obat untuk mengobati istrinya. Tak lama berselang, Victoria harus menjalani perawatan karena seorang petugas mengatakan bahwa inilah waktunya. Sedangkan Lockhart berkeliaran di sekitar sampai akhirnya dia kembali bertemu dengan Hannah yang sedang bersepeda. Ini membuahkan sebuah ide bagi Lockhart untuk mengajak Hannah berkeliling di perkotaan, dan sebagai imbalan, Lockhart memberikan mainan balerina karya sang ibu. Meski ragu-ragu, tapi Hannah setuju. Setelah perjalanan panjang dan menyenangkan, mereka berhenti di sebuah bar. Di sana Lockhart kembali bertemu dengan Enrico yang terlihat sehat. Pria itu bersyukur karena selain selamat dari maut, dia juga diberikan mobil baru oleh spa kesehatan. Lockhart kembali ke Hannah sambil meneguk minuman. Mereka memulai perbincangan. Pada momen ini, Hannah menceritakan tentang ibunya yang meninggal dalam kobaran api, sedangkan sang ayah akan datang suatu hari nanti ketika Hannah sudah sembuh. Setelah mencoba vitamin tetes milik Hannah, berdasarkan arahan petugas polisi, Lockhart menemui satu-satunya dokter di sana bernama Peter. Meskipun hanya dokter hewan, tapi dia cukup mengerti tentang catatan medis Pembroke dan mengungkapkan bahwa gigi Pembroke rontok akibat dehidrasi kronis. Bagi Lockhart, ini sangat tidak masuk akal karena setiap harinya para pasien diberikan air yang lebih dari cukup. Pemuda itu menghubungkannya dengan eksperimen Baron, penyerangan kastil 200 tahun yang lalu, dan istri Baron yang menderita penyakit misterius. Peter segera memotong, mengatakan bahwa penyakit istri Baron sebenarnya adalah kemandulan. Peter pun meninggalkan Lockhart untuk mengakhiri penderitaan seekor sapi malang setelah meminum air limbah dari spa. Sangat mengejutkan, ternyata di dalam perutnya terdapat beberapa ekor belut dan janin bayi sapi yang mati di dalam kandungan. Lockhart pun segera ke bar untuk menelpon Dewan, mengabari kondisi saat ini. Namun pemuda itu malah dimarahi habis-habisan karena kekacauan yang terjadi di perusahaan. Itu benar-benar mengejutkan karena seharusnya Vollmer telah mengabari Dewan tentang kecelakaan. Merasa kesal, Lockhart pun meninggalkan telepon, lalu menghampiri Hannah untuk menanyakan mengapa tidak ada yang bisa meninggalkan spa di mana Pembroke, serta menanyakan tentang vitamin di botol biru. Hannah hanya terdiam dan Lockhart terlibat perkelahian dengan pemuda akamsi sampai-sampai nyaris dihabisi. Beruntung Vollmer datang untuk menyelamatkan. Semua orang seketika terdiam seolah takut. Lalu dengan tenang, sang direktur membawa dua pasiennya kembali ke spa. Pada malam harinya, Lockhart kembali melihat seorang staf yang membawa pasien ke gereja. Lalu tiba-tiba saja, gigi pemuda itu rontok dan segera dia menghampiri perawat untuk melaporkan hal itu. Ketika perawat mengambil beberapa obat, Lockhart memanfaatkan kesempatan untuk memeriksa catatan dan akhirnya dia mengetahui lokasi Pembroke. Dalam pencarian di sebuah ruangan, Lockhart bertemu Victoria dan secara singkat mereka membicarakan tentang eksperimen Baron yang masih berjalan, serta mengungkap bahwa istri Baron ternyata tidak mandul karena wanita itu hamil pada saat malam pernikahan. Sebelum istri Baron dibakar, bayinya dikeluarkan dan dibuang ke akuifer, dan yang lebih mengejutkan lagi, bayi itu ternyata masih hidup. Pada akhirnya Lockhart berhasil menemukan Pembroke serta beberapa pasien lain di dalam sebuah ruangan, tepatnya di dalam tangki air. Melihat sang CEO masih bergerak, Lockhart pun segera berusaha menolong, namun sayangnya Vollmer telah tiba di sana bersama beberapa staf dan segera menangkap Lockhart. Sebagai hukuman, Vollmer mengikat Lockhart dan memerintahkan para dokter melubangi gigi pemuda itu. Oh, what are you doing? Get your hands off me!
Beberapa waktu kemudian, entah bagaimana, Lockhart berhasil membebaskan diri lalu kabur dengan menumpang di mobil Enrico. Tujuan mereka tidak lain dan tidak bukan adalah pos polisi setempat untuk melaporkan eksperimen yang dilakukan Vollmer serta pembunuhan Pembroke. Namun Vollmer yang datang tak lama kemudian setelah dipanggil oleh polisi memberikan keterangan tentang halusinasi yang dialami Lockhart. Pembroke sendiri masih hidup dan sehat walafiat, bahkan ikut bersama Vollmer. Semua itu benar-benar membingungkan sampai akhirnya Lockhart pun hanya bisa pasrah, membiarkan dirinya dibawa kembali ke spa. Perlahan Lockhart mulai menjalani beberapa perawatan karena berpikir bahwa dia menderita penyakit yang sama seperti Pembroke. Pemuda itu pun mulai percaya bahwa tubuhnya tidak sehat dan membutuhkan obat penyembuh. Bahkan, dia menulis surat kepada dewan yang isinya kurang lebih sama seperti isi surat Pembroke. Namun tiba-tiba saja dia tersadar lalu memecahkan gelas untuk merobek gips dan mengetahui bahwa kakinya sehat-sehat saja. Lockhart kembali menyelinap, kali ini ke gereja tua dan menemukan laboratorium Vollmer. Lockhart juga menemukan sebuah area di bawah tanah dengan kolam tempat mayat-mayat dibuang atau lebih tepatnya diumpankan ke belut. Sangat mengejutkan, ternyata salah satu dari mayat yang dibuang adalah Nyonya Victoria. Petugas mayat segera menyadari keberadaan Lockhart dan langsung menyerang. Bersamaan dengan itu, ditampilkan Hannah yang sedang mengalami menstruasi masuk ke dalam kolam. Segera, belut-belut datang, mulai mendekat dan mengelilingi Hannah tanpa menyakitinya sama sekali. Namun meskipun demikian, tetap saja hal itu membuat Hannah takut dan kemudian dia segera berlari menuju ke kamar sampai akhirnya bertemu dengan Lockhart. Ya, Lockhart, lagi-lagi sang tokoh utama kita, berhasil lolos dari maut namun tidak dengan pukulan yang dilancarkan Hannah. Setelah menumbangkan Lockhart, gadis itu melarikan diri ke ruang makan untuk melaporkan apa yang dia alami kepada Vollmer. Lockhart juga mengikuti dan pada momen ini pemuda itu membongkar semua kejahatan Vollmer kepada pasien, tapi sangat disayangkan tak ada satu pasien pun yang percaya. Mereka semua bangkit dan malah mengeroyok Lockhart. Ketika terbangun, Lockhart sudah berada di sebuah ruangan dalam kondisi terbungkus di dalam tabung. Segera Vollmer datang mendekat dan mulai mengungkapkan segala hal tentang spa dan tentang eksperimen yang dimulai berabad-abad yang lalu, di mana Baron menemukan cara mengkombinasikan belut, tubuh manusia, dan air aquifer untuk menciptakan obat panjang umur. Jadi itulah alasan mengapa Baron mengorbankan ratusan petani, sehingga membuat penduduk desa murka. Akhirnya, setelah semuanya jelas, Vollmer segera memasukkan selang ke mulut Lockhart yang mana menjadi jalur bagi belut untuk masuk ke perut pemuda itu. Beberapa hari kemudian, ditampilkan Lockhart sedang menikmati pemandangan. Dia terlihat sehat, seluruh giginya telah diperbaiki, dan kini Lockhart telah dipengaruhi, sama seperti pasien lain yang berpikir bahwa tubuhnya tidak sehat. Sementara itu, Vollmer memberi Hannah gaun yang indah, yang mana akan dikenakan saat pernikahan. Ya, Vollmer akan menikahi Hannah. Tentunya, ini akan semakin membingungkan, namun di kamarnya, Lockhart kembali mendapatkan petunjuk setelah membaca catatan yang ditinggalkan oleh Victoria. Dia menemukan potret yang diambil beberapa waktu setelah terjadinya kebakaran, lalu memperhatikan pria dengan perban di seluruh tubuh memegang tangan seorang gadis kecil yang tidak lain adalah Hannah. Akhirnya terungkap bahwa Vollmer adalah Baron dan Hannah adalah anaknya, bayi yang berhasil selamat setelah dibuang ke aquifer. Lockhart tidak mengetahui pasti tentang bagaimana caranya, tapi kemungkinan besar eksperimen yang dijalankan oleh Vollmer telah membuat mereka hidup selama 2 abad dan menyamar sebagai orang lain. Beberapa waktu kemudian, di tengah-tengah pesta pernikahan, Vollmer membawa Hannah ke ruang bawah tanah untuk melakukan sesuatu demi memiliki keturunan. Beruntung, Lockhart datang tepat waktu menghentikan tindakan Vollmer karena Lockhart telah mengetahui. Vollmer pun menunjukkan wajah aslinya dan baku hantam pun dimulai sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran.
Pada akhirnya Lockhart kalah dan Vollmer hendak melemparnya ke dalam kolam belut. Beruntung, Hannah datang tepat waktu, menancapkan sekop di kepala Vollmer, kemudian sang baron pun jatuh ke dalam kolam dan mati dimakan belut. Tak lama kemudian, Lockhart dan Hannah pun melarikan diri karena api telah membakar seluruh kastil. Pasangan itu menggunakan sepeda Hannah untuk menuju ke kota, namun tiba-tiba saja sebuah mobil datang dari depan, yang mana ternyata Enrico yang membawa para dewan. Para dewan pun menanyakan apa yang terjadi dan di mana Pembroke. Lockhart dipaksa ikut bersama mereka kembali ke New York untuk menjelaskan semuanya. Namun pemuda itu menolak dan film pun ditutup dengan menampilkan Lockhart yang terus melaju dengan sepeda dan membawa Hannah bersamanya. Dan tamat. Ya, sebuah film thriller bercampur mimpi, misteri, dan horor. Tapi pada akhirnya, kita mengetahui bahwa A Cure for Wellness adalah film misteri fiksi ilmiah yang terus memberikan kejutan setiap kali suatu rahasia terungkap. Bagi teman-teman yang masih kurang paham, mungkin penjelasan singkat berikut akan membantu. Kita mundur sedikit dan menggabungkan beberapa dialog para karakter. Jadi ketika dalam perjalanan menuju ke spa, Lockhart diberitahu bahwa penduduk setempat yang tinggal di kaki bukit merasa curiga dengan spa karena sering terjadi peristiwa-peristiwa yang sulit diterima akal sehat dan lama-kelamaan hanya menjadi dongeng seram. 200 tahun yang lalu, spa adalah kastil milik seorang baron yang terkenal gila karena menjalin cinta terlarang dengan saudarinya sendiri yang mengalami penyakit langka dan tidak bisa disembuhkan. Untuk itu, Baron berusaha sekuat tenaga menemukan obatnya dan memulai eksperimen yang tidak wajar kepada petani setempat. Sampai akhirnya penduduk sering menemukan mayat-mayat yang kering seperti mumi. Dan karena merasa marah, mereka pun menyerang kastil serta membakar dua baron bersaudara itu hidup-hidup bersama kastilnya. Lalu beberapa waktu kemudian, saya perkirakan awal abad 20, Dr. Vollmer dikatakan telah membeli tanah kastil untuk kegiatan medis dan rehabilitasi yang bertujuan meremajakan dengan menggunakan air suci yang berasal dari gua. Sebenarnya di dalam gunung itu terdapat aquifer atau lapisan di bawah tanah yang mengandung air. Aquifer diubah menjadi spa pribadi yang eksklusif untuk orang-orang kaya yang dilanda kecemasan akibat tekanan di masa kini. Selain itu, Lockhart juga mendapatkan sedikit cerita lain dari sejarawan amatir Victoria Watkins. Baron tidak hanya jatuh cinta dengan saudaranya, melainkan terobsesi dengan garis keturunan yang unggul dalam hal genetik. Sehingga Baron sangat ingin memiliki keturunan yang murni, yang benar-benar berasal dari darah daging keluarganya. Tapi kata si dokter hewan di kota, istri Baron mandul bang. Terus kok kata Victoria nggak mandul? Yang benar yang mana bang? Saya pikir Baron akhirnya berhasil menemukan obat untuk kemandulan. Hanya saja, sang istri gagal melahirkan karena serangan para penduduk. Kemungkinan para penduduk merahasiakan tentang bayi yang dibuang ke aquifer karena tindakan tersebut benar-benar kejam. Jika boleh saya simpulkan, setelah selamat dari kobaran api, Vollmer berhasil menemukan Hannah, merawat tanpa memberitahu bahwa Vollmer adalah ayahnya, serta memberikan vitamin awet muda dengan dosis yang berbeda, sehingga secara perlahan Hannah bisa tumbuh dewasa. Tujuan utamanya adalah membuat Hannah mengisi tempat yang ditinggalkan oleh sang ibu, atau mendiang istri Vollmer. Sebenarnya saya agak geli menjelaskan hal ini, tapi yang pasti, ada sesuatu di dalam genetik keluarga si Baron. Jadi mereka tuh kayak lebih kuat dan lebih cerdas dibandingkan manusia pada umumnya. Nah, ini yang ingin dipertahankan oleh Baron atau Vollmer. Satu-satunya alasan mengapa Vollmer belum menjalankan rencana pernikahannya walaupun Hannah sudah terlihat dewasa adalah gangguan biologis yang telah memperlambat pubertas. Makanya Hannah mengatakan bahwa saat ini dia masih sakit dan jika sudah sembuh maka sang ayah akan datang. Sembuh ini maksudnya ketika Hannah mencapai masa pubertas. Sepertinya kehadiran Lockhart menjadi pemicu karena ini untuk pertama kalinya Hannah menjumpai seorang pemuda yang seusianya. Jadi adegan di dalam toilet bar dan di dalam kolam itu sebenarnya menstruasi pertama Hannah. Selanjutnya ya tahu sendirilah ya.
Pada awalnya saya kira hewan-hewan ini hanyalah halusinasi si Lockhart karena muncul bersama bayangan Hannah ketika berada di tangki air dan juga di toilet. Dan saya pikir mungkin saja ini karena Lockhart melihat pintu pagar spa yang berbentuk belut. Tapi ternyata perkiraan saya salah, belut itu berhubungan dengan laboratorium dan eksperimen ilmuwan gila kuno di aquifer. Ya, sama seperti yang Anda pikirkan, ini bukan belut biasa. Mereka adalah spesies unik yang berkembang biak dan hidup di aquifer ajaib. Keistimewaannya adalah air aquifer yang dianggap suci sebenarnya sangat beracun untuk manusia, tetapi memiliki efek memperpanjang umur belut hingga 300 tahun. Baron telah berusaha melakukan apapun yang memungkinkan reaksi ini dapat terjadi pada manusia. Salah satunya dengan cara memaksa hewan itu hidup dalam tubuh subjek manusia dan kemudian mengekstrak cairan pekat dari tubuh subjek yang dijadikan vitamin atau obat awet muda. Ini sekaligus menjelaskan mengapa ditemukannya mayat yang mengering, semua akibat dari belut yang secara perlahan mengkonsumsi cairan di dalam tubuh manusia. Konsep spa adalah cara baru. Vollmer tidak mau mengulangi kesalahan di masa lalu, yaitu menculik para penduduk miskin. Kini Vollmer tidak perlu memaksa, apalagi menculik, tapi cukup mengambil keuntungan dari rasa cemas yang dihadapi orang-orang kaya akibat stres atau semacamnya. Menjanjikan akan memberikan ketenangan, tapi secara diam-diam menjadikan mereka sebagai filter atau saringan. Tidak, ini bukan Baron yang telah merasuki Lockhart atau Baron yang menggunakan tubuh Lockhart. Karena kembali lagi, ini film fiksi ilmiah, bukan fantasi atau horor sihir-sihir semacamnya. Jika teman-teman memahami maksud cerita saya di awal video, maka kalian akan menemukan jawabannya. Ya, Lockhart adalah orang egois dan sangat berambisi. Dia menginginkan kesuksesan, kekuasaan, dan tidak ingin berakhir seperti ayahnya yang bunuh diri akibat dijebak oleh Pembroke dan teman-teman. Lockhart bukan tokoh utama yang baik seperti dalam film-film lain, tapi seorang pengusaha muda yang jahat dan licik yang mungkin kini telah dibuat gila dengan air belut dan tidak diragukan lagi dia menjadi satu-satunya pewaris pengetahuan tentang kehidupan abadi. Loh, kan ada staf-staf lain di kastil yang selamat, Bang. Memang, tapi kan mereka tidak memiliki Hannah. Ada suatu misteri yang masih belum terungkap mengenai hubungan Hannah dan belut. Mengapa Hannah tidak dimangsa oleh belut ketika berada di kolam dan mengapa saat bayi Hannah bisa selamat padahal dibuang ke dalam aquifer penuh belut. Semua itu masih belum terjawab dan mungkin ada kaitannya dengan pengobatan yang dijalani mendiang ibunya dulu. Saya mengingat cerita Enrico bahwa semakin kaya seseorang maka akan semakin banyak masalah yang dihadapi dan pastinya perasaan akan menjadi gelisah. Hidup sederhana dan apa adanya jauh lebih baik, tidak ada ambisi, oleh karena itu tidak ada pula yang perlu ditakuti. Mungkin segitu saja teman-teman. Jika masih belum jelas atau belum puas, bisa kalian tanyakan di kolom komentar, atau sekalian kalau mau request film juga silakan. Dan buat yang malu-malu, bisa langsung DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!